Romo Yai saya itu punya metode 40 hari sama seperti saya, tapi berbentuk nandoman. Guru-guru berbentuk nandoman, sulit. Apa itu menembus pasaran sulit. Nyampe beliau, aku mimpi ketemu sama beliau. Beliau lalu beliau bilang gini, boyo nanti itu digoror, nak gue mulakan bayimu bodoh. Masya Allah. Terus aku menengahkan, tidak sih, tapi dengan itu, mah. Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ada lagi amunisi pembatal nasab nih, satu kiai baru, ya katanya kiai, namanya Kiai Muharrar, panggilannya Kiai Horor, namanya Muharrar, makanya karena membela imad jadi dipanggil horor ya. Jadi dia itu jumawa ya, mengatakan dia itu punya metode untuk membaca kitab kuning, namanya metode arba'in. Mungkin maksudnya itu 40 tahun baru bisa baca kitab. Apa 40 hari saya juga gak ngerti lah. Cuman katanya itu metode arba'in. Kalau kamu itu membaca metode arba'in milik saya, katanya begitu, kamu itu tidak perlu lama-lama, udah gak butuh jurumiyah, gak butuh imriti, gak butuh alfiyah. 3 tahun udah bisa megang pondok. Coba. Saya bilang, saya mah dari kecil udah bisa megang pondok. Ada pondok, pegang. Udah bisa. Dia itu punya guru. Si Muharrar ini. Gurunya punya nazom tentang nahwu. Tentang nahwu sorof. Gak laku. Soalnya bentuknya nazom. Yang Muharrar ini emang laku. Banyak yang ikut. Cuman pas baca kitab kemarin baru aja 3 baris banyak salahnya. Makanya bukan 40 hari tapi 40 tahun. Kayaknya itu. Nah, ketemu sama siapa? Ketemu sama gurunya di dalam mimpi. Muharrar itu. Kata gurunya begini. Ror, kan horor. Tolonglah nazom saya sertakan di dalam pengajaran kamu. Kan biar barokah begitu. Biar manfaat, biar ada orang ngaji. Kata Muharrar ini, dia bilang begini, iya, mulutnya. Tapi kata hatinya, katanya gitu. Gak mau. Nah, ini ciri-ciri murid yang tidak punya rasa terima kasih kepada gurunya. Makanya saya punya panggilan baru buat gengnya si Imad itu. Apa? Geng murid durhaka kepada gurunya. Karena yang kayak gini bukan cuma si Muharrar aja. Termasuk si Imad. Si Imad ini juga dia berkata seperti ini ya di dalam videonya itu. Saya ini sudah tidak mau membaca kitab Risalatul Mu'awwanah. Kitab Risalah Mu'awwanah ini memang yang ngarangnya Pak Alwi. Ya. Kenapa? Karena apa ya bahasanya itu menjajah spiritualitas lah kira-kira. Ya, menjajah ruh. Jadi suka ngungkit-ngungkit dan lain sebagainya. Kita tahu ya, di dalam namanya itu apa? Imtinan itu. Imtinan itu mengungkit-ungkit nikmat. Mengungkit nikmat itu hukumnya haram. Kecuali bagi 2 orang. 1 dari orang tua kepada anaknya. 2 dari guru kepada muridnya. Itu boleh imtinan itu. Mengungkit-ungkit nikmat. Kenapa? Supaya murid nggak lupa kacangnya. Karena durhaka kepada guru itu nggak ada obatnya. Bukan cuma si Next Carlos aja yang nggak ada obatnya itu. Itu kan kalau makan enak nggak ada obat. Kan gitu kan ngomongnya. Ya. Itu nggak ada obatnya kalau udah durhaka sama guru. Kenapa? Durhaka sama guru ini nggak ada obatnya, nggak ada taubatnya. Karena durhaka sama guru itu hakul adami. Kalau kamu durhaka sama guru itu kamu harus minta ridhonya guru. Makanya disebut gak ada tobatnya. Karena ini hakul adami.
Nih ya, kalau Imad itu nggak mau ngaji kitabnya Ba'alwi, jangan sekarang, ya dulu sebelum mondok. Nah kalau kita udah nggak bisa, kita sholat tahu dari mana? Yang kita baca ya Safinah, yang kita baca ya Sulam Taufik. Kemudian yang kita baca sekarang apa? Yaqutun Nafis, Ba'alwi juga itu. Berarti kan sholat kita ada andil mereka. Terus sekarang kita bilang kita nggak butuh, ya apa? Kalau mau bilang nggak butuh, dari dulu. Ini sudah kelompok orang-orang yang tidak tahu jasa gurunya, sudah kelompok orang-orang yang durhaka kepada gurunya. Makanya ilmunya semrawut kayak mereka begitu. Nah, saya kasih dulu kisah nih sedikit tentang Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam itu beliau disujudi oleh para malaikat, yang mana sujudnya ini sujud hormat? Itu karena kata tafsir As-Sawi, karena Nabi Adam sudah menjadi guru bagi para malaikat. Karena Nabi Adam dengan perintah Allah mengajarkan nama-nama kepada para malaikat. Yang mana malaikat itu tadinya tidak tahu nama-nama mahiyah dan hakikoh. Akhirnya diberitahu oleh siapa? Oleh Nabi Adam. Nah, karena Nabi Adam ini sudah menjadi guru bagi para malaikat, maka para malaikat ini disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam. Itu termasuk salah satu dari tafsir yang kuat menurut Imam As-Sawi. Sebesar itu haknya guru itu. Ya, kita mas sekarang udah nggak boleh kalau sujud betul ya, karena dulu juga itu kan bahasa saja, bahasa untuk menghormati begitu. Cuman ala kulli halin sebesar itu hak guru dari murid, sehingga murid ini disuruh menghormati kepada gurunya dengan bahasa usjudu, sujudlah kalian, bahasanya itu. Ya. Nah, termasuk di antara mencintai guru itu apa? Memuliakan keturunan-keturunannya. Ya kalau misalkan kita sedari awal sudah nganggap guru kita tukang bohong, kayak si siapa? Imad ini udah ngaku intisabnya Ba'alwi kepada Rasulullah itu intisab yang palsu, intisab yang bohong. Padahal keadaan Bani Ba'alwi ini banyak menjadi guru-guru wasilah kepada ilmu yang ada sama si Kimad itu, ya itu sudah termasuk durhaka yang sangat besar. Ya, itu hati-hati. Jadi si Kimad mah beranina itu cuman sama orang-orang yang udah mati. Ya, Fakih Muqaddam diomongin, Ubaidillah diomongin. Sekalinya dipinta hadir sama Rawituh Alawiyah, nggak hadir. Sama orang yang mati berani. Lo kok mau mutusin nasab orang yang sudah meninggal? Gimana? Ini nggak pernah dilaksanakan oleh ulama manapun. Ya, makanya dia mah putus sebagai ulama, sebagai murid pun dia putus. Jadi kayaknya itu si Muharrar itu jadi horor, Imad, kemudian siapa? Si itu tuh sangaran teh jelema teh euy. Fuad Pleret. Nah, Fuad Pleret ke gurunya, guru sekumpul durhaka juga. Itu orang-orang durhaka sama guru. Hati-hati itu orang yang durhaka sama guru, tatkala dia itu ada di dalam kesesatan, dia itu sudah nggak bisa kembali kepada kebenaran. Udah nggak bisa, udah gelap itu. Ya. Udah nggak, kita mah ngelihat kelompok si Imad disiksa, nggak usah disiksa sampai dimasukin ke tanah kayak korun, nggak usah. Udah kayak gitu kelakuannya, dikumpulin sama orang-orang kayak gitu, itu udah siksaan yang paling berat itu sudah. Begitu. Ya. Makanya mudah-mudahan sama Allah cepat-cepat dikembaliin itu. Si Kimad itu kita mah nggak mau ngapain nih, maksudnya Imad masuk surga, ya surga mah nggak bakalan jadi penuh begitu, udah lega tuh surga tuh ya. Imad masuk neraka juga kita mah nggak bakalan jadi untung ya. Ya udah mudah-mudahan tobat sebelum mati mereka itu.